Halo co-friends, pada soal ini larutan asam asetat 0,1 molar sebanyak 100 ml mempunyai pH 3. Jika 0,4 gram NaOH dicampurkan ke dalam larutan ini, tentukan pH larutan yang terbentuk, di mana Mr NaOH-nya adalah 40 gram per mol. Menurut teori Arrhenius, asam merupakan senyawa yang apabila dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+. Contohnya adalah HCl yang terurai menjadi H+ dan Cl- dan merupakan asam yang terionisasi sempurna dan merupakan asam kuat. Kemudian CH3COH yang terurai sebagian membentuk CH3COO- ditambah dengan H+ dan merupakan contoh dari asam lemah. Kemudian basa adalah senyawa yang apabila dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Contohnya adalah NaOH yang terurai menjadi Na+ dan OH- dan merupakan contoh dari basa kuat, dan NH4OH yang terurai sebagian membentuk NH4+ ditambah dengan OH- dan merupakan contoh dari basa lemah. Di sini kita perlu mengetahui mol dari masing-masing senyawa, di mana mol bisa dicari dengan molaritas dikalikan volume atau mol sama dengan gram dibagi dengan Mr. Di sini untuk mencari mol dari asam asetat rumusnya adalah mol sama dengan molaritas dikalikan volume, dan didapatkan molnya adalah 0,01 mol. Kemudian untuk mol dari NaOH di sini, karena diketahui dalam bentuk gram, maka digunakan rumus mol sama dengan gram per Mr, dan didapatkan molnya adalah 0,01 mol. Kemudian di sini merupakan soal dari hidrolisis garam, di mana merupakan reaksi penguraian garam oleh air, di mana garam akan terionisasi dalam larutan yang menghasilkan kation dan anion. Dan hidrolisis garam terjadi ketika kation atau anionnya yang berasal dari basa atau asam lemah bertemu dengan air. Reaksi yang terjadi pada asam asetat dan NaOH adalah CH3COOH ditambah dengan NaOH membentuk CH3CONa ditambah dengan H2O. Karena diketahui mol mula-mulanya, di sini kita masukkan mula-mula dari keduanya adalah 0,01 mol, maka mol bereaksinya 0,01 mol untuk semua senyawa. Maka di sini pada bereaksi habis bereaksi dan membentuk 0,01 mol garam CH3CONa ditambah dengan 0,01 mol air. Maka di sini pH larutan akan ditentukan dari konsentrasi garamnya, di mana di sini garam yang terbentuk akan terurai menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+, di mana anion CH3COO- jika dihidrolisis akan menghasilkan CH3COOH ditambah dengan OH-. Kemudian untuk kation Na+ jika dihidrolisis tidak dapat terhidrolisis karena di sini CH3COO- merupakan anion dari asam lemah dan Na+ merupakan kation dari basa kuat. Maka di sini dihasilkan pada hidrolisisnya adalah OH-, maka garamnya adalah garam yang bersifat basa yang memiliki pH lebih dari 7. Kemudian di sini kita cari konsentrasi garam dengan rumus molaritas sama dengan mol dibagi dengan volume, dan kita masukkan molnya adalah 0,01 mol dan volumenya adalah 100 ml atau 0,1 liter. Maka didapatkan molaritas garamnya adalah 0,1 molar atau 1 kali 10 pangkat minus 1 molar. Karena di sini merupakan asam lemah, maka kita perlu mencari nilai tetapan ionisasi asamnya. Karena diketahui pH-nya adalah 3, maka pH sama dengan milog konsentrasi H+, kemudian konsentrasi H+ sama dengan antilog dari pH atau 10 pangkat minus pH, kemudian dimasukkan dan didapatkan konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat minus 3 molar. Kemudian di sini kita cari nilai Ka dari rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikalikan Ma, di mana Ma merupakan molaritas asamnya, dan didapatkan rumusnya menjadi Ka sama dengan konsentrasi H+ pangkat 2 dibagi dengan Ma. Kemudian dimasukkan dan didapatkan nilai tetapan ionisasi asamnya adalah 10 pangkat minus 5. Kemudian di sini kita cari pH larutan. Karena larutan yang dihasilkan adalah garam yang bersifat basa, maka kita cari konsentrasi OH-nya dengan rumus akar Kw per Ka dikalikan konsentrasi dari anion, di mana di sini garam CH3CONa memiliki konsentrasi 1 kali 10 pangkat minus 1 molar dengan koefisien 1, maka anion CH3COO- dengan koefisien yang sama akan memiliki konsentrasi yang sama, yaitu 1 kali 10 pangkat minus 1 molar. Maka di sini kita masukkan dan didapatkan konsentrasi OH-nya adalah 1 kali 10 pangkat minus 5 molar. Untuk mencari pOH adalah min log konsentrasi OH-, kemudian dimasukkan dan didapatkan pOH-nya adalah 5. Kemudian di sini kita cari pH dari rumus pH sama dengan 14 min pOH, kemudian dimasukkan 14 kurangi 5, maka didapatkan pH-nya adalah 9. Maka pH yang terbentuk adalah 9. Oke co-friends, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.